Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana nih kabarnya nih di siang hari ini nih? Baik, Bapak. Cuma ada yang dipikirkan. Oh gitu. Mohon maaf Bu Rizky, kemarin ini sempat menghubungi saya, tapi kebetulan saya tidak pegang HP, jadi kok saya baca kok Bu Rizky mau mengadakan pertemuan nih, mau mengadakan Iya, pertemuan dengan saya dalam rangka apa gitu. Saya ingin tahu sampean ini apa sih sebenarnya, apa tujuannya? Kok tiba-tiba menghubungi saya tentunya kan ada tujuan-tujuan tertentu ini Bu ya. iya Mungkin betul, ada Bapak. nih Bu Rizky, ada tujuan apa Bu Rizky menghubungi saya itu? Sebenarnya saya ingin mengajak Pak Bahrul untuk kucing nih, Bapak. Oh coaching, Mm, oke Jadi saya siap. ingin apa ya, menemukan solusi dari masalah saya sebenarnya, Bapak. Oh gitu, jadi sebelumnya sudah ada rencana ya Bu ya? Oh apa, saya mau mengadakan pertemuan nih dengan Pak Bahrul gitu Bu ya? Memang Iya, sudah Bapak. direncanakan mungkin seperti itu Bu ya? Iya, betul, Bapak. Jadi kemungkinan mungkin sudah punya ini Bu Putri. Kira-kira kalau saya coaching ke Pak Bahrul, berhasil apa enggak ya gitu ya? Mungkin ada tolak ukurnya atau gimana gitu dari pertemuan sekarang ini? Ya, karena eh, kebetulan Bapak juga sama-sama di bidang yang sama dengan saya. Artinya jadi guru juga di pendidikan, mengajar. Jadi saya butuh kegiatan ini untuk sharing-sharing Bapak, sharing dan untuk kedepannya ya menemukan solusi dari masalah saya, begitu Bapak. Oh, oke siap. Boleh ya Kalau kita kucing nih? kalau boleh tahu Bu, apa ya, mungkin kok sempat gini, apa ya, kesempatan apa nih kok sampai Bu Rizky menghubungi saya nih, yang dimiliki sekarang nih sempatnya kok pas sempat gitu, apa memang sengaja disempatkan atau gimana? Sengaja Perkembangan. sengaja disempatkan Bapak. Oh gitu ya, oke. Kalau boleh tahu nih, eh, tadi Ibu menyampaikan ada yang mau di-coaching ya, jadi mungkin kemungkinan atau peluang setelah coaching ini yang bisa Ibu ambil apa gitu. Jadi dari hasil coaching nanti peluangnya untuk keberhasilannya itu kira-kira apa menurut Bu Rizky ini? Ya, peluangnya akan ada solusi dari masalah saya seputar KBM selama pembelajaran, begitu Bapak. Ini intinya yang lagi dipermasalahkan sekarang tentang pembelajaran Bu ya. Nah, ini Iya, kan betul. banyak nih Bu, ada model-model pembelajaran nih. Mungkin Bu Rizky yang mengalami problem ini model pembelajaran seperti apa nih kalau boleh saya tahu ini? Iya, Bapak. Kebetulan saya ini sedang ikut guru penggerak ya, Bapak ya. Oh, guru penggerak. Oke, bagus itu, Bu, untuk pengembangan kompetensi ke depannya. Iya, Terus masalah di betul. pembelajaran ini yang model gimana, Bu? Pelajarannya model gimana? Kan banyak nih kalau Iya, mengacu kalau di guru penggerak. Kebetulan di sekolah saya juga ada guru penggerak. Bu Rizky ini ambil topik yang mana kalau yang di modelnya ini? Model pembelajaran yang seperti apa yang mengalami masalah? oke. Jadi kemarin tuh saya setelah melewati modul pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Ya. Nah, setelah saya belajar tuh eh, di dalamnya itu ada diferensiasinya itu ada tiga, Bapak. Bisa dimunculkan jadi tiga. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan Nah, saya terus kok kepingin ya untuk mengaplikasikannya di kelas saya, Bapak. oh gitu. Tentunya yang masalah diferensiasi. Mungkin tentunya ini Bu, apa hambatan yang menghalangi Ibu sehingga harus coaching nih hari ini nih? Iya, jadi sebenarnya di awal itu saya ingin menghadirkan diferensiasi konten dan proses di kelas saya, Bapak. Kalau Namun saat saya ya, menyajikan diferensiasi konten itu, kan saya membawa beberapa sumber belajar nih, Bapak. oke. Beberapa sumber belajar untuk satu topik itu di hari yang sama. Wah, Nah, saya bawa beberapa, ternyata murid saya malah berebut, Bapak.
gitu Bu ya. Jadi Nah, jadi masalahnya di sini ya, kalau boleh saya sebentar Bu, saya salah sebentar. Memang yang diperebutkan itu konten yang Bu Rizky itu bawa ke sekolah itu tentang materi apa? Kalau bisa lebih detail mungkin? nah, Dari se sumber belajar yang berbeda gitu maksudnya Bu Rizky. iya, iya Bapak. Bisa Jadi saya itu dicontohkan? sedang mengajarkan siswa saya untuk melatih kemampuan motorik halusnya, Bapak. Nah, Oke. di situ saya membawa media lah ya, media itu yang berbeda-beda untuk melatih kemampuan motorik halus itu. Ada spons, ada, sayur-sayuran, di sana ada dipetikin sayurannya, terus juga ada kertas-kertas bekas nanti disobein. Nah, harapan saya nih, rencana saya, itu anak-anak bisa memilih satu gitu, mana yang Terus disenangin. yang Ternyata terjadi hasilnya? di lapangan anak-anak malah berebut, Bapak. Oh gitu. Yang Jadi satunya pegang spons, yang lain ikut mau pegang spons pegang semua. spons, ya. Tapi namanya anak-anak ya, Bapak, ya, semakin dipertahankan untuk tidak direbut, malah semakin diperebutkan, gitu. Oh gitu. Jadi inti Kelasnya malah masalahnya tidak di kondusif, sini Bu ya. Bapak. Oke, saya udah mulai paham nih. Jadi Ibu kalau saya tangkap dari masalahnya yang tadi, yang pertama Bu Rizky ikut guru penggerak. Ya, betul. Kebetulan ada di salah satu modul ada materi berdiferensiasi. Ya, tadi Iya, sudah Bu Bapak. Rizky sudah menjelaskan ke saya, diferensi itu bisa berupa konten, bisa berupa proses, dan terakhir bisa berupa produk Bu ya. Jadi ini baru masuk ke konten Bu ya. Jadi saya bisa menangkap tujuan Bu Rizky sudah bagus nih mau menerapkan apa-apa yang sudah ada di ilmu penggerak. Ternyata timbul masalah, ada hambatan di lapangan yaitu ini apa? Berebut. Mau sepon, Iya. sepon semua. Mau sayur, sayur semua. Nah, kalau boleh saya tahu nih dari sekian masalah yang dari beberapa masalah ini sudah mau menerapkan, ternyata ada hambatan. Kemudian apa sih rencana Ibu Rizky nih? Masalahnya nih kan sudah kelihatan, ya. Iya. Masalahnya mungkin ke depannya nanti Ibu Rizky, rencana ke depannya itu seperti apa? Masa mau kan enggak mungkin Ibu sudah tahu berebut tapi masih mau diterapkan di kelas lagi kan tidak mungkin. Mungkin Bu Rizky punya rencana gitu untuk ke depannya untuk memperbaiki biar anak-anak tidak berebut lagi itu seperti apa? Mmm, iya, Bapak. Kalau saya berpikir lagi, untuk menghadirkan media atau sumber belajar yang berbeda-beda itu sangat bagus begitu ya, untuk pengalaman si anak. Cuman kalau dihadirkan di satu waktu yang sama, sepertinya tidak memungkinkan untuk di kelas saya, begitu Bapak. Bu Rizky, mohon maaf kalau boleh tahu ngajar kelas berapa ya di Ya, saya pegang kelas 2 Bapak di SDLB. di SDLB Bu ya. Jadi maksimal berapa itu Bu dalam satu kelas Bu kalau di SDLB Bu Rizky? Ada 5 anak Bapak. Ada 5. Itu dari latar belakang yang berbeda atau ABK-nya memang yang ini apa? Ada yang berkebutuhan, ada yang mungkin autis atau seperti apa? Seperti apa yang Iya terjadi Bapak. sekarang? Ha garis besarnya hambatan intelektual, namun ada beberapa yang memang sedikit hiperaktif, kurang konsentrasi, dan juga cerebral palsy, Bapak. Cuma Oke. ya karena memang di kelas rendah, jadi sifat egoisnya kan masih tinggi begitu, Bapak, ya. Hmm, Makanya sepertinya tidak mungkin untuk menghadirkan, beberapa konten itu di satu waktu yang sama. Malah betul. kelasnya ndak kondusif karena anak-anak saling berebut, apa yang dipegang temannya diingini juga, apa yang dipegang temannya diingini juga, begitu. Oh gitu. Jadi solusinya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Rencananya nih untuk Ya, pembelajaran selanjutnya nih. Coba setelah di saya anu ini dulu apa? Dipikir jangan apa ya? Pelan-pelan, ditata pelan-pelan kira-kira apa ya? Pasti ada setiap ada permasalahan pasti ada solusi, Bu. Jadi Bu Rizky harus punya rencana ke depannya untuk kebaikannya seperti apa. Kalau boleh saya tahu bisa diungkapkan, saya ingin tahu gitu loh. mhm, iya, yang setelah saya pikir tuh, ya tadi itu Bapak,
menghadirkan beberapa sumber itu sangat bagus sekali untuk anak Betul. proses belajar ya Bapak ya. Ya, Cuma memang sepertinya timing-nya untuk menghadirkan beberapa sumber belajar ini yang perlu disiasati begitu disiasati. Bapak. Kalau Ya. boleh tahu nih cara mensiasatinya gimana nih Bu? Padahal dalam model pembelajaran yang berdiferensiasi itu mungkin ya dalam satu waktu dari sumber belajar yang berbeda. Jadi kalau kalau siswanya normal semua, mohon maaf, kalau Bu Rizky kan di SDLB Bu ya, Iya ya itu Bapak. kendalanya. Jadi bagaimana tetap menghadirkan model pembelajaran diferensiasi yang berbasis konten itu, tapi tidak keluar dari diferensiasi, tapi materi masuk. Itu yang saya pengen tahu rencana Bu Rizky itu yang ingin dilakukan ke depannya seperti apa? Mhm. Kalau yang jadi rencana saya untuk saat ini, mungkin saya tetap memakai beberapa media itu dalam satu topik itu, namun saya menghadirkannya dengan ini Bapak, tidak langsung di satu waktu yang sama. Jadi Oh, hari mungkin ini hari oke, ini paham. saya mengajarkan anak-anak untuk melatih motorik halusnya dengan sayuran, memetik Oke. sayuran. Mungkin besoknya baru saya membawa spons untuk anak-anak diremas-remas. Besoknya lagi baru dengan sumber belajar yang lain, Yang begitu lain. Bapak. Oke, paham Ya, saya. Jadi ada beberapa rencana Bu Rizky yaitu membagi kontennya itu dari misalnya hari ini pertemuan pertama membawa spon dulu, iya pertemuan betul berikutnya Bapak. membawa ini apa sayuran mungkin. Oke, kebetulan ini Bu, apa dengan model pembelajaran diferensiasi konten seperti itu, kira-kira ukuran keberhasilannya apa yang menjadi tolak ukur Bu Rizky? Mhm. Dengan memberikan anak-anak pengalaman yang berbeda-beda di setiap harinya, Bapak, itu saya rasa juga saya sudah menghadirkan diferensiasi konten dalam pembelajaran saya. Hanya saja waktu dalam menyajikan media belajar atau sumber belajarnya itu yang sedikit saya siasati, Bapak. Karena Jadi di percobaan pertama ternyata ketika saya sekaligus di waktu yang sama malah tidak berhasil begitu Bapak. jadi target jangka waktunya tidak menambah atau mengurangi pembelajaran yang sudah ada, cuma waktunya disiasati. Kalau biasanya waktu normalnya konten itu mungkin satu kali tatap muka dengan bermacam sumber yang berbeda, tapi ini disiasati 2 sampai 3 kali pertemuan tadi, Iya tapi tidak betul. lepas dari materi pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Iya Bapak. Oke, jadi tolak ukurnya sudah jelas tadi, targetnya sudah jelas. Misalnya nih, sudah dipisah tapi masih ada gangguan lagi. Nah, sudah dipisah mungkin ada gangguan yang lain misalnya. Kok ini kok punya itu contoh nih sama-sama pakai sayur. Itu sayurnya lebih bagus. Yang punya saya sudah lecek. Itu saya mau itu bukan tidak menutup kemungkinan masih ada hambatan dan gangguan Bu ketika sudah Bu Rizky punya rencana nih. Kemudian uh, kalau ada gangguan seperti itu bagaimana Bu Rizky ini mengantisipasi? Iya Bapak. Eee, Jika ada lagi berarti itu di luar rencana saya kembali ya Bapak ya? Oke, siap. Ya, tapi di sini memang saya siasati, bukan siasati, saya ingin menghadirkan pengalaman untuk anak-anak gitu. Belajar motorik halus dengan berbagai sumber belajar gitu. Tapi saya siasati waktunya yang tidak bersamaan dihadirkannya. Eee, Misalnya nanti ada yang berebut lagi sayurnya layu atau sayurnya bagaimana, saya mensiasatinya untuk membawa satu jenis sayur mungkin Bapak ya. Oke, boleh. Jika bayam, bayam semua, Yang semua jika ya. kangkung, Ya, kangkung maksud saya di semua. situ Bu, kalau Pak sayurnya dan usahakan yang apa ya? Samalah. Kalau bayam bayam semua, kalau segar Iya segar semua Bapak. ya. Jadi alhamdulillah Bu Rizky saya sudah bisa menangkap. Jadi dari pertemuan kali ini paling tidak Bu Rizky kan ini rencananya itu adalah sebuah solusi atas masalah yang Bu Rizky hadapi.
Tapi di akhir sesi ini saya hanya ingin mengingatkan, apapun yang kita lakukan kan harus ada konsekuensinya, Bu. Ada Iya, tanggung Bapak. jawab yang diemban Bu Rizky. Pertanyaan saya, apakah tidak menyalahi aturan nanti? Apa sudah koordinasi dengan Wakasek Kurikulum? Ini kan tidak, waktunya kan cuma dipindah, Bu, tapi kan seharusnya di hari itu dia selesai, tapi ini dipindah ke hari yang lain. Jadi nanti Bu Rizky, apa yang akan bentuk tanggung jawab Bu Rizky nanti ke kepala sekolah, ke Wakasek Kurikulum atas rencana atau tindakan yang akan nanti. Ya, Komitmen lah intinya dengan kepala sekolah, Bu Rizky apa yang harus dilakukan ketika bukan menyimpang ya, hanya memodifikasi kurikulum. ya betul Saya lihat Bapak. kalau di SLB ini kayaknya kurikulumnya memang berbeda Bu ya. Jadi bukan berbeda, mungkin guru dikasih kebebasan itu atau bagaimana Bu? Makanya harus hati-hati mengambil tindakan. Gimana menurut Bu Rizky nanti konsep apa? Cara menyampaikannya ke Wakasek Kurikulum dan bentuk pertanggungjawaban Bu Rizky ke kepala sekolah dan Wakasek Kurikulum. Seperti itu. Iya, tentunya setelah saya merevisi lagi modul ajar saya sebelumnya tentang masalah waktu ya akhirnya Bapak ya. Tentunya saya konsultasikan kembali dengan wakakurikulum saya dan pasti sebelum pembelajaran dimulai sesuai dengan modul ajar itu, saya minta persetujuan dari kepala sekolah Bapak. Dan Oke. untuk masalah modifikasi, saya rasa tidak apa-apa karena memang untuk di SLB, kurikulum di SLB itu memang dipersilahkan untuk memodifikasi, Bapak. Memodifikasi Oh, kurikulum yang ada. Karena memang kami berada di lingkungan pendidikan khusus dan layanan khusus, jadi harus disesuaikan dengan anaknya. Saya rasa itu tidak apa-apa untuk saya bukan merubah ya, saya memodifikasi lagi masalah waktunya. oh Begitu, gitu ya. Bapak. Oke Bu, bisa saya tangkap ini. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang terakhir, setelah Bu Rizky rencana dan rencananya seperti apa, rencana aksinya seperti apa, bentuk tanggung jawab atas keputusan yang Bu Rizky itu ambil sudah seperti apa, saya sudah mulai paham. Kemudian pertanyaan sebelum sesi ini ditutup, sesi coaching ini ditutup, pertanyaan saya yang terakhir. Kalau memang rencana itu sudah terlaksana nanti, apa tindak lanjut Bu Rizky dari sesi coaching saat ini nih apa gitu nah. Jadi setelah Bu Rizky melaksanakan lapor kepala sekolah, nanti tindak lanjut coaching kita ini seperti apa? Mungkin bisa diutarakan di sini. Iya, Bapak. Jadi memang dalam waktu dekat ini saya akan coba mempraktekkan, rencana aksi saya yang sudah kita diskusikan tadi. Dan setelah saya mempraktekkannya, saya harap Bapak punya waktu kembali untuk melakukan coaching kembali Bapak, untuk kita merefleksikan, keputusan saya tadi Bapak ya. Oke, siap. Jadi alhamdulillah, insya Allah saya siap Bu. Tinggal nanti Bu, saya tunggu hasil perencanaan reaksinya apa, bentuk apa ya yang akan dilakukan Bu Rizky. Jadi kita alhamdulillah hari ini sudah menemukan solusi ya Bu Rizky ya. Iya Jadi dari Bapak. masalah yang sebelumnya mau diferensiasi konten, akhirnya waktunya Bu Rizky punya rencana membagi waktu, mau mengkonsultasikan dengan kepala sekolah dan nanti jangan lupa hubungi saya lagi ketika memang sudah dilaksanakan, kita saling melakukan ini refleksi atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky. Oke, Iya terima Bapak. terima kasih Bu Rizky. Ya sama-sama Bapak, terima kasih juga atas waktunya. Oke, siap. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti kalau memang ada kendala atau seperti apa, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Selama saya sempat dan ada waktu, akan saya meluangkan waktu untuk Bu Rizky. Oke, itu Ya. aja. Saya Iya dulu. Bapak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Iya, selamat sore Bapak Bahrul. selamat sore Bu Rizky. Alhamdulillah nih akhirnya waktu yang saya minta ternyata sudah ada nih sekarang. Iya, Sebelumnya agak susah nih saya nih ngubungi Bu Rizky nih. Apa sibuk di sekolah, apa sibuk iya dengan Bapak, di memang rumah atau gimana kurang paham. baru persiapan untuk acara Hari Disabilitas Bapak, jadi agak Oh, sibuk. iya Bu. Di Iya, tanggal kemarin berapa itu? bagaimana Bapak? Kapan itu pelaksananya Ibu? Tanggal 4, 5, 6 Bapak, minggu depan. Desember. Oh, oke siap. Iya, kemarin sempat WA nih Pak Bahrul ya. Iya, WA-nya Bu Rizky Oh, dikasih timer. Susah kalau kalau sudah sore nggak mau hubungi saya. Jadi alhamdulillah hari ini kok bisa meluangkan waktu gitu Bu. Jadi alhamdulillah nih saya bisa ketemu Bu Rizky nih hari ini. mhm. Bagaimana Bapak katanya ingin coaching nih kita berdua ya? Iya Bu, ini saya apa ya sudah direncanakan sebenarnya ya pertemuan hari ini. Saya memang kapan saya bisa coaching dengan Bu Rizky ini. Jadi apa saya ingin ini Bu, apa masalah yang saya hadapi sekarang di sekolah ini biar Iya, iya. ada solusinya gitu loh Bu Rizky. Saya ada masalah nih Bu di sekolah. Oke. Sebelumnya nih, kira-kira apa ya Pak jadi goal atau tujuan kita dari coaching ini Bapak? Sebelum Eh, kita mulai ngobrol ke masalah nih. saya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Jadi tujuan saya melaksanakan coaching sore ini nih, saya ingin solusi yang terbaik karena saya ini apa ya dilematis. Ketika saya pakai solusi ini nanti salah, nanti makanya saya sebelum ambil langkah, saya ingin mencari solusi yang terbaik dari pertemuan di sore hari ini, Bu Rizky. Mudah-mudahan kita temukan solusinya bersama ya Bapak ya. Amin amin, alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Bapak, kira-kira apa ya masalahnya yang sedang dirasakan nih? Boleh deh cerita Bapak. Gini Bu Rizky, sebenarnya ini di tahun-tahun di tahun-tahun sebelumnya sudah saya terapkan. Saya kebetulan di SMP itu ngajar informatika Bu Rizky. Mhm. Nah, informatika itu yang kurikulum merdeka kan hanya kelas 7-8. Oke, ya. Kemudian yang K13 itu masih bimbingan Bu. Bimbingan itu mirip dengan bimbingan kanseling. Tapi yang dibimbing ini adalah tentang TIK. Kalau dulu Oh sebelum iya. informatika kan TIK Bu. Masalahnya sekarang Bu Rizky seperti ini Bu. Di SK, di SK pembagian tugas, saya itu ngajar bimbingan kelas 9 dan Mhm. informatika kelas 8. Itu apa ya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya tidak masalah. Jadi setelah saat ini nih ada kebijakan mungkin atau seperti apa? Saya di kelas 9 itu tidak masuk kelas Bu Rizky. Itu Oke, padahal masalahnya. di SKPBM ada ya Bapak ya? Di SKPBM itu ada bimbingan kelas 9, informatika kelas 8. Akhirnya masalahnya itu saya hanya ngajar kelas 8 Ibu. 8 itu hanya 6 kelas. Kalau informatika kan 3 jam dengan P5 nih dengan proyek penguatan Pancasila. Jadi saya hanya dapat 18 jam. Jam. Itu masalahnya kurang dari 24. Kenapa jadi masalah? Karena saya sudah punya sertifikat pendidik Ibu. Itu masalahnya. Terus kalau saya tambahkan yang kelas 9, jam saya malah lebih, Bu. Malah tidak valid. Nah, ini saya mohon cari solusi yang terbaik. Gimana supaya saya tetap tidak menyalahi aturan, tapi eh, validasi di sertifikat info GTK saya itu valid gitu loh Bu Putri. Itu masalah saya Bu sebenarnya. Saya mohon solusi gimana ini saya
beberapa hari ini teman-teman sudah valid, saya belum valid, Ibu. Seperti itu, Bu Rizky. Iya, jadi ada ini ya Bapak ya, perbedaan antara di SKPBM dan di lapangan juga ya Bapak ya? Ya, jadi secara SK saya itu kalau dihitung 48 jam, tapi Mhm. di lapangan itu hanya 18 jam, Bu. Makanya saya tidak valid. Oke. Gitu. Jadi begini ya Bapak ya, kalau ingin mengikuti yang di lapangan tidak valid karena Tidak kurang valid. jam ya. Oke. Karena kurang jam saat ini. Kalau ngikuti SK juga Hmm, tidak valid. Seperti itu. karena lebih. Oke Bapak. Dilematis ya, Bu ya. Kalau menurut Pak Bahrul sendiri nih, kondisi ideal yang seharusnya itu gimana ya Bapak ya? Kalau kondisi idealnya seharusnya karena kelas 7 itu juga informatika, Bu. Idealnya saya itu ngajar 8 jam. Selesai sudah. Atau kelas 9 saja. Cuma masalahnya kalau kelas 9 saja yang saya ajar, kelas 8 tidak ada gurunya. Ini Bu, jadi kompleks masalah saya. Di satu sisi kalau ngajar salah satu saya tetap tidak valid, ngajar semuanya tambah tidak valid. Ngajar kelas 8 saja, kelas 9 tidak dapat bimbingan. Ngajar bimbingan saja, kelas 8 tidak ada gurunya gitu loh, Bu. Mhm. Eee, Berarti kan kita mau mencari kondisi idealnya ya, bagaimana supaya valid juga begitu ya Bapak Ya, ya? supaya valid Nah, tanpa menyalahi aturan. Seperti itu. aturan. Seperti Oke itu, Bu. Bapak. Mungkin ini ya Bapak, kira-kira bagaimana ya Bapak untuk mencapai kondisi itu Bapak? Mungkin Nah, Pak Bahrul punya rencana di sini? ada sih sebenarnya. Saya ini juga nanti di Bu Rizky juga mohon ini yang saya rencanakan ini salah atau gimana mohon koreksinya juga. Rencana saya tuh gini, di Dapodik saya akan bilang ke operator sekolah saya dimasukkan di kelas 9 saja. Oke. Terus yang kelas 8 tetap saya ngajar. Cuma kebetulan di sekolah saya kan ada GTT nih Bu, 3 orang dan jamnya kurang. Jadi Mhm. solusinya ini rencana saya Bu Rizky ya. Nggak tahu nih Iya benar iya. atau salah. Saya akan tetap membimbingan kelas 9 akan di Dapodik lah saya suruh ke operatornya untuk SK-nya dimasukkan kelas 9 saja. Tapi yang kelas 8 saya juga ngajar cuma dimasukkan Dapodik gitu loh. Terus siapa yang ngajar? Ya GTT ini. Nah, itu rencana saya, Bu. Gimana? Eee, Itu sih. oke, eee, karena Pak Bahrul sudah punya rencana nih Bapak. Apa sih yang mungkin jadi kekuatan Bapak nih untuk merealisasikan rencana tadi Bapak? Kebetulan uh, saya satu sebagai guru informatika ya, walaupun sedikit banyak Bu, saya punya pengetahuan tentang aplikasi Dapodik. Dan yang Oke. terjadi memang di lapangan itu di sekolah-sekolah itu banyak yang tidak sesuai. Jadi dikondisikan. Yang penting anak-anak tidak terlantar. Jadi itu kekuatan saya bisa uh, konsultasi lah, diajak rembuk lah nanti operatornya. Itu kekuatan saya. Paling tidak saya bisa ngasih masukan Bu, karena saya juga paham tentang Dapodik alurnya itu seperti apa. Seperti itu Bu Rizky. Ya, berarti Pak Bahrul sendiri itu tahu ya, eee, permasalahan di Dapodik itu seperti apa, begitu ya, Bapak, ya? Iya, Jadi Bu. Bapak Jadi bisa ya mengaturlah untuk mencari bagaimana idealnya nanti, begitu ya, Bapak, ya? iya, jadi rencana saya itu seperti tadi Bu, saya ngajar kelas 9, rencana saya itu Mhm. seperti itu, kelas 8-nya saya berikan ke GTT, tapi tidak bilang-bilang ke Wakasek atau kepala sekolah Bu Rizky, seperti itu. Jadi hambatannya itu kan. Iya deh, Pak. Wah, kalau tidak bilang-bilang begitu kira-kira, eee, akan menimbulkan permasalahan di belakang atau tidak ya, Bapak, ya? Selama ini Bu masih aman selama ini. Tapi nanti kemungkinan apa ya, ketika si GTT ini
minta password info GTK-nya ke operator, "Loh kok ada jam-jam informatika?" Nah itu, otomatis saya akan ketahuan oleh kepala sekolah. Itu hambatannya yang jadi grunjel di hati saya itu seperti itu. Nanti gimana nih kalau nanti ketahuan Pak Bahrul tidak izin kepala sekolah, tidak izin Wakasek, terus tiba-tiba kok ngambil jamnya dikasihkan GTT, walaupun saya yang ngajar itu Bu. Jadi yang masih mengganjal di hati saya. Jadi dari rencana saya ini kok ya betul saya solusinya selesai, valid. Tapi kan seolah-olah ada yang dirugikan gitu loh Bu Rizky. Iya Bapak. Jadi di sini saya menangkap itu Pak Bahrul punya rencana bagaimana supaya valid, tapi di dalam rencana itu juga ada resikonya begitu ya Bapak ya, di belakang gitu ya. Ada Nah, resiko Bu ya. ada resikonya. Lalu kira-kira menurut Pak Bahrul supaya resiko ini minim Bapak ya, lebih minimal lagi, itu bagaimana Bapak kira-kira? Untuk rencana ke depannya supaya resiko yang ketahuan di belakang itu lebih minim lagi. Mungkin gini Bu, gini ya saya rencana ya, apapun hasilnya kayaknya saya harus duduk bareng Bu dengan kepala sekolah, dengan Wakasek, dengan GTT yang jamnya kurang itu alangkah eloknya saya maksudnya adab lah. Perkara nanti disetujui atau tidak, yang penting saya ngomong dulu. Kita duduk bareng antara kepala sekolah, Wakasek, GTT yang jamnya kurang, saya ngomong baik-baik. Ini solusi Pak Baharul ini biar tidak, kalau kekurangan jam tidak valid, kalau kelebihan jam juga tidak valid. Gimana kalau solusinya seperti ini? Yang ngajar tetap Pak Baharul, tapi jam mengajarnya di Dapodik diberikan ke GTT. Mungkin itu Bu nanti yang akan saya biar enak, saya enak, GTT juga tidak merasa diambil haknya, cuman kepala sekolah juga tahu gitu Bu. Jadi rencana saya akan duduk bareng dengan kepala sekolah dan Wakasek kurikulum dan tentunya guru yang bersangkutan. Iya Bapak. Jadi akan ada komunikasi lagi ya Bapak ya antara Ya, Pak Bahrul, kepala sekolah dan juga guru GTT yang bersangkutan itu ya Bapak ya. ya rencana saya memang seperti itu Bu. Jadi biar tidak Supaya rencana-rencana yang dibuat agar info GTK dan lain sebagainya itu valid dan tetap berjalan lancar. Namun semua pihak tahu ya Bapak ya. ya Bu. Saya menangkap begitu ya. Iya, jadi nanti semua intinya yang jamnya saya ambil, jam saya yang saya berikan itu yang bersangkutan tahu. Yang ditakutkan saya kemudian hari itu dia buka info GTK, kok ada jam informatika, terus terang bukan hanya ada enak, saya sudah lancang memberikan dia jam tapi dia tidak ngajar. Ya. Tujuan saya baik, betul ya, tapi mungkin caranya yang masih perlu diperbaiki. Seperti Oke. itu. Alhamdulillah nih. Kalau Jadi tadi Pak Bahrul sudah menyampaikan akan melakukan komunikasi begitu biar sama-sama tahu ya Bapak ya. betul. Kira-kira nih Bapak, kapan rencana ini akan dimulai dilaksanakan nih Bapak? Karena mungkin ini Bu, secepatnya paling tidak ini beberapa teman-teman kan sudah valid nih. Enggak apa-apalah saya valid terakhir. Mungkin 1-2 hari ke depan setelah coaching hari ini atau besok secepatnya saya menghadap ke KS dulu atau ke Wakasek kurikulum dulu. Tindak lanjutnya seperti apa, saya minta dikumpulkan dengan guru GTT itu Bu, yang bersangkutan itu. Biar segera saya kalau sudah disetujui sama-sama tahu, nanti saya akan lapor ke operatornya atas dasar hasil pertemuan dengan kepala sekolah dan teman-teman guru GTT agar di Dapodik itu segera dirubah agar saya segera valid Bu. Biar segera cair Bu Rizky gitu. Oke Bapak. Jadi tetap dari rencana Bapak tadi pasti ada kepala sekolah yang akan mendampingi Bapak ya untuk membuat rencana itu ya. Iya Bu, jadi harus tetap diketahui beliau karena selaku pimpinan nanti apa harus tahu apa yang terjadi terhadap anak buahnya. Jadi harapan saya ke depannya nanti ketika saya melangkah sudah kepala sekolah sudah mengetahui gitu Bu. Jadi
sama-sama terlaksana. Yang penting pembelajaran di lapangan nyampe, maksudnya tidak ada anak yang dirugikan, dia tetap menimba ilmu walaupun secara sistem mungkin dikondisikan seperti itu, Bu Rizky. Tapi tidak ada lagi yang tidak tahu ya Pak ya. Jadi semua sama-sama tahu dengan rencananya tadi. Oke. Ya, tidak seperti selama ini yang saya lakukan, Bu. Gitu, Bu Rizky. Oke, Bapak. Di sini solusinya sedikit tercerahkan ya Bapak ya. Jadi Bapak sudah mempunyai rencana, juga Bapak sudah tahu bagaimana sih idealnya agar di kemudian hari permasalahan itu menjadi seminimal mungkin, begitu ya Bapak ya? Ya, betul. Jadi alhamdulillah. Untuk komitmen kita bagaimana Bapak ini supaya ada tindak lanjut nih dari proses coaching kita hari ini? Rencananya bagaimana? Saya rencana tidak lanjut ke depan. Saya akan, mungkin ini tidak hanya dialami saya, Bu. Mungkin juga dialami oleh guru-guru informatika di sekolah lain. Saya yang pertama, ketika saya dari tindak lanjut dari saya dulu adalah setelah saya menghadap dan dengan dirubah dengan hasil dari di Dapodik sudah dilakukan perubahan, dan saya lihat terakhir info ketika saya sudah valid, saya berharap nanti saya akan bisa melakukan komunikasi dengan Bu Rizky lagi nih terkait apa solusi yang sudah saya temukan atas permasalahan tentang jam mengajar saya, Bu. Jadi saya mohon waktunya nanti dengan Bu Rizky untuk melakukan refleksi pertemuan selanjutnya, apa nih tindakan langkah-langkah yang sudah saya ambil. Paling tidak mungkin masih ada hambatan, ada kekurangan. Saya mohon waktu untuk Bu Rizky, masih kita saling tukar informasi atau memberi masukan kita memang itu ada yang masih kurang. Seperti itu, Bu Rizky. Ya, oke Bapak. Jadi selamat mencoba rencananya, dan Siap. saya tunggu juga hasilnya Bapak. Oke, sekali lagi terima kasih nih, saya sudah lega nih, sudah menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Jadi apapun itu, cara yang benar, niat yang benar harus diikuti dengan cara yang benar juga. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Rizky atas coachingnya hari ini. Saya tunggu di sesi refleksi selanjutnya. Terima kasih Bu Rizky. Sampai jumpa setelah rencana dilaksanakan ya Bapak ya. Siap, terima kasih atas waktunya. Kita refleksi kembali. Oke, saya mohon undur diri Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.